I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Deraliani. Kali ini kita kedatangan RX 570 8GB dari MSI Armor. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman di sini. Kita lagi-lagi tidak ada video preview karena ada kendala saat rekaman. Tapi nggak perlu lama-lama. Di sini adalah RX 570 8GB menggunakan dual fan dan ada 5 output untuk display dan juga membutuhkan 8 pin power. Untuk teman-teman bisa lihat ini menggunakan memori GDDR5 8GB dan juga memiliki TDP kisaran 150 watt. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pengetesannya. Let's go! Ya, kembali ini adalah pengetesan RX 570 8GB dari MSI Armor. So, kita udah ada di Descender, teman-teman. Untuk ini settingan kita bisa lihat ya bareng-bareng di grafik ultra tanpa phasing 1080p. Kita akan cek kita bisa dapat berapa fps. Di sini kita bisa dapat di 50 sampai 60 fps. Bahkan nyentuh ada di 70. Ya, bervariasi ya. Kita bisa lihat suhu yang didapat juga tidak menyentuh 60. Oh, oke, nyentuh sedikit tadi. Ini masih sangat-sangat playable dan sangat nyaman sekali. Dengan VRAM 8GB ini RX 570 bisa jadi lebih stabil dibanding yang 4GB ya. Tapi lagi-lagi itu tergantung settingan kalian dan resolusi berapa yang kalian pakai. Oke, seperti itu. Sekarang mungkin kita coba untuk kita nyalakan phasing-nya. Karena untuk game-game seperti ini kita tidak membutuhkan frame rate yang sampai ratusan ya. Nah, kita bisa dapat di 60 fps stabil. Dan ini udah oke banget. Untuk main Descender, mungkin kalau mau lebih nyaman lagi kalian bisa atur setting di settingan high atau medium. Mungkin di high ya, udah aman. Kalau di high nggak usah pakai lama-lama, kita langsung coba aja. Kita pakai grafik high, fps nya pasti harusnya lebih stabil. Yes, fps nya lebih stabil, usage nya juga lebih rendah. Dan kalau kita lepas phasing nya, FPS yang didapat bisa di masih sekitaran 70-an juga. Itu ini di setting high tapi lebih minim starter seperti itu ya. Oke, sekian pengetesan RX 570 8GB ini. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Oke, kembali lagi di pengetesan RX 570 8GB MSI Armor. Kita lihat untuk settingan ini kita ada di Watch Dogs ya. Kita Watch Dogs 2, settingan di 1080p, phasing off, frame limit off, dan quality-nya ada di medium. Oke, kita bisa lihat untuk FPS yang dapat di 60-an. FPS yang didapat di 60-an. Banget coy. Nggak ada yang kena. Kita dapat di 60-an, 70-an fps tergantung scene-nya seperti apa. Oke. Ini aman. Ops, ada yang mencoba lagi. Oke, mati nggak? Jadi di settingan medium dapat suhu di 61 derajat yang dimana ini adem banget, dan juga performa yang mumpuni ya di 1080p medium. Jadi
Gak perlu banyak omong lagi, Watch Dogs 2 ini udah aman banget ya sebenarnya. Bisa lihat di 70. Oke, kita langsung ke daerah perkotaan aja untuk langsung cek aja gimana performa ketika kita lewat terowongan dan di kota. Let's go. wait. Sip. Kita akan cek FPS-nya sih stabil di 60-an, 65, 62. Kita akan masuk lewat gorong-gorong seperti biasa. Oke, FPS mulai turun di 50-an di tempat banyak tekstur dan objek seperti ini. Misi turun di 40-an. Di mana ini masih playable banget ya, tetap di perkotaan. Mungkin teman-teman bisa turunin resolusinya kalau mau lebih nyaman. Bukan resolusi, maksudnya settingan grafiknya di low mungkin. Oke. Oh, ini kita udah masuk ke daerah perkotaan. FPS di kisaran 50. Dan sekali lagi ya teman-teman, karena ini di record OBS, jadi ini belum tentu ada ini pastinya ada pengurangan FPS akibat dari OBS recordingnya ya. Mungkin kita bisa main di 50 sampai 60-an FPS dengan aman dan nyaman. Oke. Sip, selesai pengetesan Watch Dogs 2 ini, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 578GB MSI Armor. Kali ini kita ada di Cyberpunk ya teman-teman. Cyberpunk kita ada di 1080p settingannya. Full screen di off, ini visingnya, dan juga maksimum FPS di off. Untuk grafik setting kita di setting low dengan bantuan AMD FSR 2.1 ya, di auto. Seperti ini. Kita bisa dapat di 40-an sampai 50-an FPS ya teman-teman. Kita bisa lihat kalau tanpa recording ini itu bisa mendapatkan hingga kayaknya di 50-an udah ya, dia dapat di 50 sampai 60 FPS. Seperti itu. Ya, main Cyberpunk udah aman banget. Coba kita ngebus juga udah aman, tidak ada patah-patah, lancar. Kita bisa main di 44 fps, kita bisa main bisa dapat di 40-an fps dengan aman dan nyaman ya teman-teman. Ini RX 570. Oke. Kita ngebus, loncat, ngebus, aman ya. Tidak ada drop yang signifikan atau gimana. Jadi kesimpulannya untuk main Cyberpunk untuk namatin di 1080p low ini masih bisa banget jadi pilihan kalian. Oke. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 578GB MSI Armor. Kali ini kita ada di Forza Horizon ya teman-teman. Forza Horizon 5 kita akan cek untuk settingannya terlebih dahulu, yaitu ada di 1080p. Nih, 1080p untuk visingnya kita off dulu. Kita unlock variable, yes, save. Dan untuk grafiknya ada di setting low. Bukan very low, tapi kita ada di low ya teman-teman. Low 1080p, kita langsung cek aja FPS yang didapat ada di kisaran 70 hingga 80 fps ya teman-teman, bisa dilihat. Ini udah playable banget untuk pakai RX 578GB ini. Main Forza Horizon 5 ini udah enak banget ya. Ini mobil enak juga, Ford. Kok kayak mobil Cyberpunk itu? Ini mobil apa?
Hyundai Envision, wih keren banget coy. Oke, ntar kita beli ya, itu kayak mobil cyberpunk gitu, keren. Oke, ini kita lagi tes kebut-kebutan. Astaga, maaf, kita ulang. Aduh, ya kita lagi tes kebut-kebutan. Oke, main Forza ini udah enak banget, udah aman banget, nyaman. Bahkan nyentuh 92 itu teman-teman FPS-nya. MSI RX 578 GB. Duh, nyetirnya brutal banget. Untuk di 2024 bisa jadi, masih jadi pilihan yang oke ya. MSI RX 570 ini 578 GB ini udah enak banget ya. VRAM yang besar, TDP yang masih tergolong cukup ya, lumayan lah. Udah bisa main kayak gini udah nyaman banget. Kita bisa lihat ya, itu untuk TDP di pojok kiri atas ini ada di 118 watt. Nah, biasanya untuk game seperti ini seperti biasa ya, kita itu menggunakan phishing. Menggunakan phishing karena apa? Karena kita tidak butuh FPS yang tinggi-tinggi untuk game-game seperti ini. Teman-teman bisa lihat tadi itu konsumsi dayanya sekarang ada di 90 watt dari 100-an watt tadi ya. Jadi VGA pun jadi lebih hemat daya konsumsinya, dan juga untuk suhunya jadi jauh lebih adem. Suhunya ada di 58 tuh. Kita main Forza Horizon 5 ya. Ini udah aman banget, udah stabil banget. Jadi nggak perlu mikir-mikir panjang lagi. RX 578 GB masih bisa jadi pilihan teman-teman yang punya kebutuhan untuk mau main game seperti itu. Oke, ini jadi kasihkan main. Sip, nggak perlu lama-lama lagi deh, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 578 GB MSI Armor. Kita ada di Spider-Man Remaster. Kita cek untuk settingannya bareng-bareng. Untuk settingannya ada di 1080p, phishing kita off, dan juga FSR 2.0. Untuk setting grafiknya ini ada di low ya teman-teman. Ini ada di low, kita tes langsung aja. Oke, Spider-Man kita bisa dapat di 42 fps, 30-42. Tapi teman-teman, sekali lagi ini karena kepotong dari OBS kita record, jadinya ada pengurangan performa ya. Jadi kalau tanpa OBS sebenarnya bisa nyentuh di 50-60an fps dengan nyaman, setting low di 1080p ini. Oke, seperti itu. Sip. Maaf jadi batuk-batuk. Untuk main Spider-Man ini udah oke banget ya. Dan saya mau bagiin pengalamannya kalau pakai RX 578 GB ini tanpa record. Ini tuh udah enak, udah nyaman di 50-60an fps di setting low 1080p ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngincer main Spider-Man Remaster ini udah oke banget, udah nyaman banget. Udah sangat nyaman, tidak ada kendala sama sekali. Dan kalau untuk bertarung juga dia udah aman banget. Tapi ini dari tadi nggak nemuin kejahatan ya. Udah kita testing ngayun keliling kota gini dulu. Ini udah aman, udah nyaman, tidak ada problem sama sekali.
Udah nyaman banget lah untuk main Spider-Man kayak gini ya. Di setting lo tapi ya teman-teman, lagi-lagi settingan kita akan menyesuaikan. So nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke konklusi dari RX 570 8GB ini. Yes, ini adalah akhir dari pengetesan RX 570 8GB dari MSI Armor ini. Menurut saya ini masih oke banget, dengan VRAM 8GB masih cukup mumpuni untuk kita main game-game e-sport atau mungkin game-game AAA di resolusi dan preset yang menyesuaikan. Menurut teman-teman gimana, bisa komen di bawah, juga kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan juga ya, jangan lupa kalau beli VGA bekas itu hati-hati dan cari seller yang terjamin ya. So, buat teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. See you in the next video. Thank you for watching. I know gold is not enough.